Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Adada ma ahatta bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa dallahu nama sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa ali tabi'ina wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwa fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ustaz yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman wal Islam kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan dan rangkaian ibadah-ibadah lain yang bisa menambah, meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa membasahi lisan kita dengan salawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita akan diakui sebagai umatnya, dan nanti di surga kita akan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Ikhwah fillah, anak-anak ustaz yang ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum kali ini masih bersama Ustaz Yongki Saputra. Seperti biasa, seperti ustaz-ustaz yang lain, pada kesempatan tausiah kali ini, pada kultum kali ini, Ustaz ingin menyampaikan tentang keutamaan memuliakan tamu. Ini sebuah tema yang menarik sebenarnya yang Ustaz ambil, ingin Ustaz sampaikan kepada anak-anak Ustaz, ingin Ustaz bagi kepada ikhwafillah sekalian, bahwa terkadang kita lupa bahwa ternyata kedatangan tamu ke rumah kita itu merupakan kumpulan rahmat, kumpulan pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Terkadang kita tahu sebenarnya cara memuliakan tamu, tetapi kadang kita lupa untuk memuliakan tamu. Maka pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan dan cara-cara memuliakan tamu yang datang ke rumah kita. Semoga dengan kultum ini nanti anak-anak Ustaz senantiasa bisa memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Maka pada hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hendaklah dia memuliakan tamu yang datang ke rumah kita, sekalipun itu penagih hutang. Kira-kira gitu ya. Sekalipun itu penagih hutang, masih tetap harus kita muliakan. Siapa tahu nanti ketika ada penagih hutang datang, kita muliakan dia, maka beliau nggak jadi saat itu nagih hutang kepada kita. Masya Allah ya. Yang pertama adalah cara-cara bagaimana cara kita memuliakan tamu. Yang pertama adalah ucapan selamat datang kepada tamu yang datang ke rumah kita. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW, kalaulah kalian datang ke rumah Nabi, tetapi belum dipersilahkan masuk, jangan masuk. Tapi kalau kalian sini dipersilahkan masuk, maka masuklah. Dan kalau dihidangkan, maka makanlah, gitu kan. Itu yang pertama adalah mengucapkan selamat datang kepada para tamu kita. Yang kedua, menghormati tamu. Ya, yang kedua adalah menghormati tamu. Bagaimana cara menghormati tamu? Kita suruh masuk, kita silahkan duduk di tempat yang layak, yang dimana tempat semestinya. Kemudian kita hormati tamu itu dengan cara menghidangkan makanan, minuman terbaik yang ada di rumah kita. Ya, itu salah satu cara memuliakan tamu. Kita hidangkan. Kemudian hidangan makan itu yang ketiga, kita dekatkan kepada tamu. Tamu. Jangan sampai nanti tamu berpikir nih hidangan ada tapi jauh sama dia, gitu kan. Ini hidangan mau dimakan atau mau dipamerkan saja, gitu ya. Yang keempat adalah kita mendahulukan tamu yang lebih tua daripada tamu yang lebih muda. Artinya walaupun
ada tamu yang lebih muda, ada yang lebih tua, tetap semuanya harus kita muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kisah tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah tersenyum kepadanya karena dia telah memuliakan tamunya. Siapakah dia? Yaitu kali ini Ustaz akan bercerita tentang sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Sabit. Ya. Jadi Zaid bin Sabit ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan salah satu penulis wahyu dan penulis surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu. Dan beliau juga dikabarkan pada umur 11 tahun Zaid bin Sabit ini sudah bisa mampu menghafal surah-surah dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Dan juga dikabarkan bahwa Zaid bin Sabit ini adalah sahabat Nabi yang baik dan dermawan sekali. Maka salah satu kisah kebaikan kedermawanannya ada sebuah kisah. Jadi seketika waktu itu ada musafir yang datang sore-sore, kira-kira sore-sore ada musafir yang datang kepada rumah Zaid bin Sabit. Dan kebetulan beliau ingin numpang istirahat pada malam itu. Dan ternyata si musafir ini tadi dia lagi berpuasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dia teringat kata Rasulullah SAW untuk memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Ya. Tapi dia berpikir di rumah bekal tinggal sedikit lagi. Bekal cukup pas-pas untuk mereka makan sekeluarga. Ada tamu yang datang, gimana cara dia Zaid bin Sabit ini mutar otak nih gimana caranya, ya. Kemudian tamunya dipersilakan masuk, dipersilakan duduk. Kemudian dia menunggu waktu berbuka, dia tanya pada istrinya, "Wahai istriku, nanti hidangkanlah makanan yang ada di rumah kita kepada tamu. Nanti ketika waktu berbuka masuk, silahkan matikan lampunya biar nanti tamu itu bisa menikmati makanannya dengan baik dan saya akan pura-pura makan juga supaya makanan itu cukup untuk si tamu tadi." Kemudian waktu berbuka datang, lampunya dimatikan oleh istrinya. Dan saya bilang kepada tamunya bahwa lampunya rusak gitu kan. Jadi pura-pura diperbaiki. Kemudian sembari berbincang kepada tamu tadi, ya. Tamunya masih makan, kemudian Zaid bin Sabit pun pura-pura menikmati juga makanan yang tadi dihidangkan. Kemudian setelah selesai, pagi pun tiba. Si musafir ini melanjutkan perjalanannya dengan rasa senang sekali karena telah dilayani oleh Zaid bin Sabit dengan baik dan dimuliakan sebagai tamu di rumahnya. Kemudian setelah paginya, Zaid bin Sabit ini kan seperti biasa dia datang ke majelis Rasulullah SAW untuk mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah SAW. Kemudian ketika bertatap muka Rasulullah SAW tersenyum kepada Zaid bin Sabit gitu kan. Zaid bin Sabit heran, kenapa Rasulullah tersenyum kepada anak kira-kira gitu. Kata Rasulullah, "Selamat ya Zaid bin Sabit." Kenapa? Karena Allah telah tersenyum kepadamu atas pelayananmu kepada tamumu tadi malam. Zaid bin Sabit pun malu gitu kan karena dia ya menghidangkan makan pas-pasan, pura-pura mati, pura-pura lampunya rusak gitu biar makanannya bisa dinikmati sendiri sama tamunya ya. Luar biasa ini kisah Zaid bin Sabit, semoga kita mendapatkan mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan dari Zaid bin Sabit. Kemudian anak-anak Ustaz yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala, terkait memuliakan tamu ini Allah juga enggak main-main. Allah ganjar kita setiap suapan, setiap butir makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam mulut tamu kita, maka Allah akan ganjar seperti pahala haji dan umrah. Kemudian ketika kita memuliakan tamu, ya, Allah Subhanahu wa taala masukkan ribuan rahmat dan berkah ke dalam rumah kita. Itu salah satu keutamaan atau kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memuliakan tamunya. Anak-anak Ustaz yang saya banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kutum kali ini. Semoga kita semua senantiasa memuliakan tamu yang datang ke rumah kita dengan salah satu cara-cara yang Ustaz sebutkan tadi, dengan mengharapkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Semoga kultum kali ini bisa menginspirasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk anak-anak Ustaz di bulan puasa Ramadan ini tetap semangat menjalankan ibadah puasanya karena yakin Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang menjalankan ibadah pada bulan puasa Ramadan. Ya. Demikian, lebih kurang Ustaz mohon maaf, kepada Allah Ustaz mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT bisa.